Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Semoga nawak-nawak semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya membagikan informasi tentang kaitan air susu ibu atau ASI dengan stunting. Silahkan disimak. Cekidot. Stunting merupakan keadaan status gizi seseorang berdasarkan Z-score, yaitu tinggi badan terhadap umur, terletak pada lebih kecil dari -2 standar deviasi. Indeks tinggi badan terhadap umur merupakan indeks antropometri yang menggambarkan keadaan gizi masa lalu berhubungan dengan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya stunting, antara lain, rendahnya berat badan bayi saat lahir, kebersihan lingkungan yang kurang, asupan nutrisi yang kurang pada saat hamil, bayi tidak diimunisasi atau imunisasi dasar tidak lengkap, serta bayi tidak diberi ASI eksklusif. Untuk informasi saat ini fokus pada penyebab stunting yang terakhir, yaitu bayi tidak diberi ASI eksklusif. Selanjutnya tentang manfaat ASI untuk bayi terkait stunting. Manfaat pertama yaitu saluran pencernaan menjadi sehat. Saluran pencernaan yang sehat adalah bila dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Untuk mempersiapkan saluran pencernaan yang sehat diawali dengan pemberian ASI eksklusif karena proses pematangan saluran pencernaan distimulasi oleh ASI. Manfaat kedua adalah, ASI mengandung oligosakarida yang tentunya hanya sedikit bahkan tidak ada dalam susu formula. Oligosakarida yang terkandung dalam ASI menstimuli pertumbuhan bakteri Bifidobacteria sehingga bayi yang diberi ASI dalam saluran pencernaannya banyak mengandung Bifidobacteria dan Lactobacillus. Bakteri tersebut berfungsi mencegah pertumbuhan organisme yang merugikan, serta dapat meningkatkan sistem imun tubuh bayi. ASI mengandung paling sedikit 100 bahan yang tidak ditemukan dalam susu formula, sehingga reaksi alergi akibat ASI sangat jarang ditemukan. Kandungan ASI versus susu formula. Dalam ASI mengandung beta-laktoglobulin. Hal ini terkait struktur usus bayi, ada beberapa bagian dinding belum menutup sempurna. Jika terpapar dengan beta-laktoglobulin maka bagian yang belum menutup akan langsung tertutup sempurna. Sedangkan pada susu formula mengandung alfa-laktoglobulin. Jika bayi diberi susu formula terlebih dulu daripada ASI maka usus terpapar alfa-laktoglobulin. Hal ini menyebabkan bagian yang belum menutup akan tertutup sebagian sehingga meningkatkan resiko alergi. Dari segi nutrisi, kandungan ASI berubah tiap harinya mengikuti pertumbuhan bayi mulai dari kolostrum ASI transisi dan ASI matur. Antibodi yang ada pada tubuh ibu ikut diberikan sebagai sarana menjaga kekebalan bayi. Sedangkan dari segi nutrisi pada susu formula dibuat untuk rentang usia tertentu. Misal susu formula untuk usia 0 sampai 6 bulan, susu formula untuk usia 6 sampai 12 bulan dan seterusnya dengan kandungan yang sama. Serta tidak ada antibodi dari ibu pada susu formula. Saat menyusu terjadi bonding, yaitu ikatan batin ibu bayi dari sentuhan dekapan tatapan. ASI diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi dan seberapa sering bayi menyusu, atau dengan kata lain permintaan sama dengan produksi. Untuk susu formula, semahal apapun susu formula tak ada bonding. Hubungan ASI dengan stunting adalah, bayi yang tidak mendapat ASI sering terkena infeksi dan menjadi sakit sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Nutrisi yang seharusnya untuk pertumbuhan dan perkembangan akan digunakan tubuh untuk recovery atau pemulihan dari sakit sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang, yaitu tinggi badan termasuk perkembangan sel otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi sakit dengan terjadinya stunting. Penyakit yang sering menyerang bayi yang tidak diberi ASI antara lain diare dan ISPA. Anak yang sakit menurunkan nafsu makan sehingga asupan menurun yang menyebabkan keadaan gizi menurun, yaitu terjadi gizi kurang atau buruk yang dapat menyebabkan turunnya imun tubuh terhadap infeksi. Akan semakin buruk bila disertai muntah dan diare karena berakibat kehilangan zat gizi secara berangsur. Demikian informasi terkait hubungan ASI dengan stunting.
Semoga bermanfaat untuk nawak-nawak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gamsahamnida.